adanya teori Engelmann. Ya, teori Engelmann itu di mana misalnya gua kasih contoh ya, berkata ini tuh eh, satu apa sih namanya, benda lah. Ini juga satu benda. Contoh aja ini contoh. Nah, ketika dua benda ini dengan jarak, kita anggap aja jarak ini jauh ya, nggak sedekat ini. Dua benda ini yang jaraknya jauh, ketika ditembakkan satu proton, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Pahmi. Dan kali ini yang pernah gue sampaikan di TikTok. Jadi gue akan mengangkat sebuah sesuatu yang saat ini sedang viral di YouTube ya, yaitu terkait dengan eh, santet. Jadi, eh, tapi sebelum gue mulai ada satu ungkapan yang gue akan sampaikan dulu. Eh, Satu informasi yang sangat menggembirakan buat kita semua. Oke, before I start and I say to congratulations to Timnas Indonesia. It's the match versus Arab Saudi and the win to score 2-0. Applause to Timnas Indonesia. And then I'm approach to Timnas Indonesia. Bravo Indonesia. Bravo Garuda. Oke, oke teman-teman. Jadi satu tema dan topik pada kesempatan kali ini gue cukup tertarik, udah lama juga ingin ngebahas dan memang baru berkesempatan pada saat ini. Kenapa? Karena di sini gue akan memberikan pencerahan, and gue juga mau disclaimer dulu ya. Video yang gue buat sekarang, disclaimer yang pertama itu video ini tidak bertujuan untuk menyinggung siapapun. Oke, yang pertama. Yang kedua, video ini gue buat tidak untuk mengarahkan seseorang untuk mempercayainya, dan juga tidak juga mengarahkan seseorang untuk percaya. Jadi intinya dalam video ini akan kalian tonton saat ini, percaya atau tidak, believe or not, itu choice, itu adalah sebuah pilihan. Silakan kalianlah yang menentukan berdasarkan keyakinan tentunya. Oke? Nah, kalian penasaran kan dengan satu video yang buat gue sangat fenomenal kali ini gue buat. Dan gue please banget, sangat berharap buat kalian dukung, support gue dengan cara subscribe dulu. Dan gue juga sangat berharap video ini bisa tembus di angka ya minimal 1 juta lah, 1 juta views untuk video ini aja. Dan kalau memang ini benar tembus di 1 juta views, ya gue apresiasi banget buat kalian semua. Mungkin kalau memang ada kesempatan nanti, gue juga tempat hari sempet gue pengen berangkat ke Gunung Salak ya.
bukan explore sih, artinya gue ingin melihat seperti apa sih sebenarnya keadaan Gunung Salak gitu. Gue rasa ini hal yang menarik dan mungkin ini challenge buat kalian semua. Kalau video ini tembus 1 juta, gue akan berangkat ke Gunung Salak untuk mungkin masa ini satu explore ya, melihat sebuah keadaan Gunung Salak yang merupakan gunung terangker di Indonesia. Kalau ada yang beda silakan. Oke, gua akan mulai ceritanya. Jadi teman-teman, fenomena tentang santet itu sangatlah hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan, baik di masa lalu ataupun di masa saat ini. Karena kenapa? Ya tadi, walaupun zaman udah teknologi cukup modern, tetapi masih ya kita dengar tuh tentang isu-isu tentang santet. Ya maka tadi kan gue sudah disclaimer di awal. Gue gak percaya, ya monggo aja. Gue percaya juga, ya monggo aja. Jadi kembali ke kalian semua. Sebenarnya itu nggak perlu kita bahas lebih dalam teman-teman. Karena gue akan memberikan pencerahan dan gambaran kepada kalian mengenai teori ilmiah tentang santet. Oke. Jadi kan sebenarnya santet ini kejadiannya kejadian yang menurut akal, di luar akal manusia ya. Maksudnya kejadian peristiwa gaib lah, bisa kata seperti itu. Mungkin kadang kita sering mendengar ketika ada seseorang sakit dan itu tidak bisa dideteksi oleh dokter, pasti ujung-ujungnya atau ada beberapa, nggak semua ya, ada beberapa aja yang menganggap itu tanda kutip ada informasi negatif dalam tubuh seseorang itu. Ya konotasinya tadi, dia akan mengkoneksikan informasi yang dia dapat itu, karena ini secara medis udah nggak terdeteksi, pada akhirnya ada satu kesimpulan bahwa ini penyakit non medis. Kemana larinya penyakit non medis ini? Penyakit non medis ini larinya ke santet itu, guna-guna seperti itu. Kembali lagi, believe or not, percaya atau tidak. Dan nanti gue akan kasih tahu tentang bagaimana teori ilmiah mengenai santet ini. Dan gue rasa informasi ini sangat menarik untuk kita kaji secara lebih mendalam. Makanya teori tentang kejadian-kejadian santet ini kan cukup ini ya, di terutama di Nusantara, di Indonesia cukup kental lah. Memang ada di beberapa daerah yang isu-isu itu masih bergeming ya. Tapi ya karena emang ini lagi menjadi isu trending, apa gua tertarik buat ngangkat ini gitu kan. Jadi santet ini kalau menurut versi gue itu gue bisa mengartikan sebagai sasaran teror, versi gue ya. Jadi kalau please, kalau kalian memang nggak setuju ya silakan aja, dan kalian gak usah nanya gue percaya atau enggak. Kan tadi gue bilang percaya atau tidak itu kembali ke kita sendiri. Kalau kita emang meyakini, ya tadi gue nggak bisa bilang lu harus percaya dan lu harus nggak percaya, gue nggak bisa bilang gitu. Itu semua kembali ke kalian semua yang bisa memberikan attachment ataupun sebuah pilihan, choice mengenai teori santet ini. Lagi dan lagi, ini sebenarnya bukan hal yang tabu ya, bukan hal yang baru gitu. Tapi mengapa ini cukup menarik?
Ya karena belakangan ini atau beberapa hari ini tuh sempet viral. Ya kalian udah tahu semua lah, kalau kalian, makanya kalau kalian nggak tahu ya kalian nonton lah, nonton YouTube ataupun lihat di TikTok, cari informasi yang lagi viral viral terkait dengan santet. Itu aja. Oke. Nah, sebelum gue mulai lagi nih, buat kalian yang punya pengalaman tentang yang namanya santet, bisa tuh diisi di kolom komentar. Atau kalian punya pengetahuan dan teori tentang ini yang mungkin bisa menjadikan referensi ataupun pembahasan cukup menarik buat kita ya. Bisa juga tuh diisi di kolom komentar. Oke? Nah, sebenarnya kan gitu teman-teman. Ini berdasarkan apa yang gue pernah tahu ya. Ini kalau dari sisi, makanya santet itu kan sebenarnya ada dua sisi nih. Di santet itu ada dua sisi. Sisi pertama adalah sisi klinik ataupun sisi yang dianggap orang sebagai sisi gaib atau tradisional, dan yang kedua adalah sisi dari fakta ilmiah ataupun berdasarkan riset dan ilmu pengetahuan. Kalau dari sisi tradisional ataupun kliniknya, ya santet itu yang gua tahu juga itu dia adalah sebuah aktivitas, bisa dikatakan aktivitasnya ya aktivitas gaib ya. Itu dimana tujuan utamanya emang gak bagus. Itu untuk ya bisa dikatakan menyakiti lah, ataupun menyakiti seorang ataupun siapapun yang dia menggunakan media. Media ya biasanya sih dia menggunakan, ya dia datang ke seseorang yang dianggap seperti itulah untuk menjalankan misi santet. Dan medianya tuh yang ya itu bukan tabu ya. Mungkin kalian tahu. Ya, biasanya santet itu kan kalau yang secara tradisional kita tahu dia menggunakan media seperti boneka, ya kan? Terus media berupa foto, boneka, terus dengan atau apalah itulah sesajen segala macam. Nah itu dari sisi kliniknya. Dan pertanyaannya itu kalau kita kembalikan ke dalam konsep agama, ya jelas nggak boleh gitu kan. Nah itu udah bertentangan sama syariat. Ya, jelas ya. Kalau dari sisi agama nih, gue bilang. Tapi kembali lagi, kalau emang kita sih memang sepakat kalau terkait dengan eh, teori tentang aktivitas yang namanya santet ini, kita nggak setuju gitu, karena ya tadi menyimpang dari ajaran syariat, terutama syariat Islam, dari agama ya, jelas-jelas menyimpang. Gitu. Yang tadi gue bilang disclaimer di awal, itu masalah percaya atau tidak. Ya makanya konteksnya kembali pada ke diri kita dan kembali keimanan kita masing-masing. Oke. Nah yang cukup menarik adalah di mana ternyata santet ini gue juga baru tahu kemarin itu ada studi teori fisika di mana itu kita tahu nama teori itu adalah teori kuantum. Jadi dalam teori kuantum itu adanya teori Engelmann ya. Teori Engelmann itu di mana misalnya gua kasih contoh ya, berkata ini tuh eh, satu apa sih namanya, benda lah, ini juga satu benda, contoh aja ini contoh. Nah ketika dua benda ini dengan jarak
Kita anggap aja jaraknya ini jauh ya, nggak sedekat ini. Dua benda ini yang jaraknya jauh, ketika ditembakkan satu proton, itu dia akan menyebar. Dia akan saling terkoneksi. Ada energi, ya kan? Walaupun jaraknya jauh. Itu dalam teori kuantum di Engelmann. Engelmann namanya. Itu seperti itu tuh. Saling terkoneksi walaupun jaraknya jauh gitu. Nah, inilah yang kadang-kadang di satu sisi bisa jadi, apakah ini yang memperkuat, berarti ada dong santet, bener dong terbukti. Ya, tadi teori ini menjelaskan mengenai teori Engelmann, di mana ada dua benda yang ketika di tempatan di jarak jauh, ketika diberikan proton, itu dia bisa saling terkoneksi antara satu dan yang lain. Ini teori yang cukup menarik buat kita pelajari. Mungkin kalau memang kalian pernah belajar fisika, bisa tuh dibantu diisi, diluruskan kalau memang ada yang salah. Ataupun kan punya teori yang berbeda. Dan yang enggak kalah menariknya lagi teman-teman, kalau kalian pernah dengar Albert Einstein, seorang ahli fisika pada masa itu. Jadi dia itu menemukan satu teori, satu rumus IMC kuadrat namanya. IMC, I sama dengan MC kuadrat. Yaitu hukum relativitas cahaya. Di mana ketika ada satu benda, gua ambil contoh apa ya di sini bendanya ya. Sebentar. Gua ambil contoh, taruh ya. Bentar. Nah, gua ambil contoh ini ya. Anggap aja ini paku. Segini lah ya ukurannya. Nah, dalam rumus relativitas cahaya, kecepatan cahaya, benda di awal, ketika benda ini seukuran seperti ini, ya kan? Ketika benda ini melesat terbang dengan kecepatan relativitas cahaya yang cukup tinggi, benda ini akan mengalami penyusutan, teman-teman. Kira-kira seperti itu. Penyusutan yang ukurannya akan jauh kecil, ya mungkin bisa sebesar jarum dan mungkin nggak nampak. Saking cepatnya, jadi ada perubahan secara materi gitu ya. Nah, pada akhirnya ketika benda ini menabrakkan ke satu objek, tek, ya apapun itu, apa tembok atau apa, karena tadi dengan kecepatan cahaya itu dia, karena perubahan, jadi semakin jauh, semakin cepat, itu semakin mengecil. Pada akhirnya dia akan bisa menembus masuk ke dalam objek yang dituju, teman-teman. Nah, itu daripada teori Albert Einstein mengenai teori kecepatan cahaya. Nah, pertanyaannya adalah sekarang, apakah teori itu bisa disamakan dengan teori santet? Ya. Santet itu kan mengirim, yang gua tahu ya, mengirim satu benda asing itu yang dilakukan oleh X lah, dilakukan oleh X untuk menyakiti seseorang, tek melewati satu media dengan jarak yang jauh itu kan. Tuh. Pertanyaannya, apakah fair atau tidak kalau memang teori itu bisa dikatakan dalam teori kecepatan cahaya itu. Nah, gue juga nggak ngerti karena gue bukan ahli fisika. Cuma gue dapet teori ini setelah gue nonton video juga kemarin. Jadi cukup menarik gitu.
Nah sekarang ya tadi makanya ketika eh, kita kembalikan ke landasan ilmu dan pengetahuan ataupun sains itu seperti itu teman-teman. Teorinya, teori kecepatan cahaya. Jadi benda itu yang tadinya segini nih, sebesar ini, itu ketika dia karena semakin cepatnya dia akan mengalami perubahan nih. Makin mengecil, mengecil, mengecil dan mungkin sisa kecil banget. Ketika dia menabrakkan satu objek, dia bisa bisa tembus gitu. Ini menurut teori hukum kecepatan cahaya. Dan ini buat gue sangat menarik teman-teman. Dan mungkin kita harus belajar mengkaji ini. Makanya akhirnya kan berkembang tuh sekarang teori tentang santet dengan teori ilmiah tentang teori Engelmann tadi. Dan satu hal yang cukup menarik teman-teman. Di teori Engelmann itu, jadi ketika tadi satu benda, kita anggap benda itu mau kesini lah ya. Cuman ketika di sini, di dalam yang dituju ini dia mempunyai aura yang positif, ataupun dia kasaran dia punya pikiran yang baik, ya tadi apa dia bukan nggak ini ya, bisa dikatakan dia nggak percaya lah hal-hal yang disebut tadi santet segala macam. Dan menurut teori yang gua sempet tahu juga, itu dia ketika dia mau sampai itu nggak tembus teman-teman, bisa lewat. Nah itu dilewatin tuh sama si benda ini karena di sini dia ada satu energi besar yang dia bisa menangkal ini. Nah pertanyaan gua, bisakah misalnya kita mempunyai energi sebesar ini? Jawabannya bisa teman-teman. Lagi dalam kita seorang, misalnya kita seorang muslim ya Islam, ya kita berdoa, kita mendekatkan diri kepada yang maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu energinya luar biasa. Itu. Jadi itu aja teorinya, ketika ada energi yang cukup besar di media ini, itu dia tidak akan tembus, dia akan cet, dia bukan lewat, nggak bisa. Karena dia dilindungi dengan energi besar yang cukup kuat untuk menangkal si benda ini. Itu dari sisi ilmu pengetahuan. Mungkin buat kalian nih yang punya pengetahuan tentang teori kuantum, tadi yang gue jelaskan adalah teori teori kuantum, teori fisika, dan tadi kecepatan cahaya yaitu teori yang dibuat oleh Albert Einstein. Albert Einstein dengan yang terkenal itu rumusnya adalah E sama dengan mc kuadrat. mc kuadrat. Dan memang kalau secara ilmiah ya tadi penjelasan seperti itu. Cuman kalau kita sebagai manusia yang logik ya, kalau kita pakai logika, ya kemampuan kita memang kadang-kadang suka ini juga sih. Sebenarnya gimana sih gitu kan ya. Teori tentang yang namanya santet itu gue nggak ngerti deh. Gitu kan. Ya, tadi makanya kita perlu menggali, kita perlu cari tahu sebenarnya teori itu. Cuma kalau kita pikir lagi nih teman-teman, teori itu sebenarnya eh, ya karena mereka ilmu sains dan pengetahuan ya, artinya sudah melakukan sebuah riset dan penelitian, ya bukan hal yang kita tolak juga sebenarnya. Artinya ya kita bisa menjadikan teori kuantum ataupun teori Engelmann itu untuk menjadi dasar analisis kita mengenai tentang pengetahuan kita tentang teori santet berdasarkan ilmu dan pengetahuan teman-teman. Nah, gua rasa di bagian tadi kalian nih sudah banyak dapat pencerahan dan pengetahuan dari apa yang tadi gua sampaikan. Dan tentunya
hal seperti ini kadang-kadang kita juga merasa hal nggak penting amat sih dibahas. Ya memang di satu sisi kita bilang nggak penting. Cuma terkadang hal seperti itu kan kita juga suka kait-kaitkan gitu ya. Dia begini, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Gitu. Makanya tadi dengan adanya teori kuantum itu, teori kuantum fisika atau teori Engelmann itu bisa sedikit memberikan gambaran buat kita semua. Oh kayak gitu. Oh ternyata dalam ilmu fisika tuh ada gitu mengenai teori teori tentang eh, benda yang jarak yang jauh bisa saling terkoneksi gitu. Ya ada satu hal yang sedikit menarik juga sih yang gua temukan juga ketika gue melihat beberapa video ya tentang teori santet ini, yaitu ada satu pernyataan, pertanyaannya sekarang bicara santet secara utuh ya di luar teknologi. Kalau emang benar santet itu ada, berarti apakah dia menggunakan dalam teori relativitas cahaya? Nah, di situ tuh yang gue juga nggak ngerti sebenarnya. Secara secara logika gitu ya, itu nggak ngerti lah. Nah, makanya teori itulah yang pada akhirnya membuat gue terinspirasi untuk membuat video ini. Nah, sebelum gue mengakhiri video ini, tentunya gue sangat berharap buat kita semua dengan adanya sesuatu yang lagi viral atau trending saat ini terkait dengan santet. Ya kita mesti bisa bijak dalam menyikapinya teman-teman. Ya terutama tadi gue mengangkat tentang teori fisika kuantum. Dan gue juga jujur aja kemarin gue sempat kaget banget ketika gue dapat pengetahuan tentang teori itu. Gue sampai oh ternyata di dalam ilmu pengetahuan atau sains itu, iya gue pernah belajar tentang ilmu kecepatan cahaya ketika gue sekolah dulu kan. Cuma gue baru menyadarinya sekarang gitu. Jadi kembali lagi ya takjub lah dengan ilmu pengetahuan itu kan. Makanya kan sebenarnya di dalam dunia ini ada dua unsur yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Pertama itu unsur positif dan kedua itu unsur negatif. Nah sekarang bagaimana caranya supaya kita mempunyai unsur positif gitu dalam diri dan kehidupan kita. Nah tadi yang gue bilang itu mengenai teori Engelmann yang ketika dia tadi gue contohin ya, ketika dia menembus ada teori ada macam cover ataupun pelindung yang dia nggak bisa tembus. Nah itu sebenarnya teman-teman kembali ke pola pikir kita, kembali ke sugesti kita. Jadi kalau memang kita punya sugesti yang positif dan keyakinan yang positif, ya insya Allah hal seperti itu tidak akan pernah terjadi teman-teman. Itu. Makanya dalam pembahasan ini buat gua cukup menarik ya, cukup menarik. Nah, tinggal bagaimana nih kalian punya penilaian ataupun punya attachment point dari apa yang tadi gue udah kasih gambaran mengenai teori santet. Ya sebenarnya kalau secara ya kita kembalikan secara hukum agama ya teman-teman. Ya sebenarnya yang namanya hal-hal seperti itu udah jelas bertentangan. Tadi gue udah bilang singgung sedikit di awal itu bertentangan secara agama. Udah jelas banget itu. Ya
Dan nggak boleh lah kita sebagai seorang muslim pertama mendekati hal-hal seperti itu, bisa jauh dan sejauh-jauhnya gitu. Makanya teorinya kan kita disuruh mendekatkan diri, suruh beribadah, suruh berdoa supaya kita terhindar dari itu semua. Karena eh, senjata seorang mukmin terkuat adalah doa, teman-teman. Adu'a'u silahul mukminin. Doa itu adalah senjatanya orang-orang mukmin. Jadi dengan kita berdoa, memohon perlindungan pada Yang Maha Kuasa dari segala mara bahaya, selalu kita akan terlindung. Dan gue nggak akan menjelaskan mengenai santet yang ada di Nusantara. Kayaknya mungkin teman-teman bisa cari referensi sendiri. Dan gue rasa video ini cukup bagus ya untuk kita simak bersama-sama, untuk kita telaah dan untuk kita kaji. Dan terakhir sebelum gue tutup, buat kalian yang punya pengalaman atau pernah merasakan yang hal tadi yang berhubungan dengan santet, bisa tuh diisi di kolom komentar. Mungkin nanti bisa menjadi bahan diskusi dan obrolan buat kita semua. Tadinya gue membuat durasinya 1 jam, gue anggap kalau 1 jam terlalu lama, dan gue rasa dengan waktu yang cukup singkat ini, gue yakin teman-teman telah nonton sampai bagian ini nih, bagian terakhir ini. Makasih banyak yang udah nonton dari awal hingga akhir, karena kalau kalian nonton video ini di skip, jujur aja itu nggak dapat angle ya ibaratnya. Kalau kalian ngambil objek foto itu kalian nggak dapat nilainya kalau kalian skip video ini. Jadi gue saranin bagi kalian yang nonton yang nggak full dalam video ini ya, bagian video ini, tolong diulang lagi dari awal sampai akhir sampai kalian menemukan nilai atau nice apa sih namanya tuh ya, mendapatkan esensi dari video yang kita saksikan bersama-sama pada saat ini. Gua rasa cukup banget udah yang gua udah sampaikan, udah hampir setengah jam lebih sedikit. Walaupun ini penjelasan yang nggak panjang ya, mungkin mudah-mudahan ke depan gue bisa mengundang narasumber yang memang memahami tentang dunia santet ini lebih detail dan lebih dalam lagi. Oke, itu aja akhir kata gue, Fahmi. Makasih banyak yang udah nonton, udah join dari awal hingga akhir. Dan gue butuh support kalian dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan terakhir, gue gak berharap muluk-muluk video ini bisa tembus minimal atau maksimal aja deh, maksimal 1 juta views untuk video ini aja. Karena gue rasa, kenapa gue bisa punya harapan dan berkeyakinan, karena video ini tuh buat gue pribadi itu menarik banget teman-teman gitu. Jadi kalian dapat penjelasan tadi yang gue udah sampaikan, cukup jelas gue rasa penyampaian gue, tapi gue yakin penyampaian gue ada yang kurang, makanya perlu adanya koreksi di situ teman-teman. Itu kalau emang udah tepat ya alhamdulillah, tapi kalau memang ada kekurangan, by the way, kembali lagi, gue bukan seorang ilmuwan, gue bukan seorang ahli fisika yang bisa memang menerjemahkan teori kuantum secara detail dan secara gamblang sesuai dengan standar keilmuan itu sendiri. Tapi kalau emang udah sesuai, ya gue sangat bersyukur dan alhamdulillah. Dan gue sih berharap video ini bisa sangat-sangat bermanfaat buat kalian semua dan buat
gue pribadi ya, sebagai gambaran dan sebagai pencerahan buat kita mengenai apa yang kita anggap selama ini bukan tabu ya, kita anggap selama ini tuh ya gimana sih, bukan tabu sih, apa ibaratnya tuh kita anggap tuh selama ini misterius lah, kita seperti itu. Mungkin dengan adanya video ini bisa sedikit ya membuka takbir misterius itu menjadi sesuatu hal yang logik ataupun masuk akal. Dah, itu aja. Makasih banyak. Semoga kalian yang nonton video ini dari awal hingga akhir mendapatkan manfaat yang sangat baik. Oke, salam Gus Enemy. Salam Paper TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa 1 juta views. Bantu support video ini supaya tembus 1 juta.